Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video kembali. Di sini berubah untuk materinya, yaitu saat ini saya akan membuat printer 3D. Oke, kali ini saya akan membuat nama dari 3D print ini. Oke, gimana caranya? Langsung dilihat saja, guys. Pertama kita masuk dulu ke SolidWorks. Setelah masuk ke SolidWorks, ini sudah di dalam mode SolidWorks-nya. Langsung saja kita buat. Di sini ada teks. Kita bisa menggunakan font sebagai teksnya. Lalu untuk teks, di sini kita bisa buat nama sesuai yang kita mau. Saya akan membuat. Lalu jika sudah, di sini fontnya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Saya mungkin akan menggunakan font ini aja ya. Oke, untuk ukurannya di sini kita bisa ubah, guys. Ini saya pakai ukuran 14 saja. Oh, terlalu kecil. Mungkin saya akan menggunakan ukuran 20. Oke. Oke, sudah, kita pencet OK. Lalu setelah kita pencet OK, kita masuk ke extrude boss-nya. Untuk extrude boss-nya di sini saya pakai berapa itu? Ini udah oke sih. Untuk ukurannya. Oke. Ini sudah jadi. Lalu kita akan masuk ke mode bagian 2, yaitu di sini. Kita masuk front, lalu kita sketch lagi. Selanjutnya di sini kita akan buat sebuah kotak. Segini cukup lah ya. Sebentar. Di sini akan saya gunakan ini. Oh ya, sebelumnya ini jangan sampai lupa ya, guys. Masuk ke mode MNGS. Kan? Oke, ini udah. Jika udah, saya kurang itu. Kita di sini juga perlu menambahkan bulat. Ini sebenarnya produk gantungan kunci ya, guys. Oke. Jika udah, kita bisa langsung masuk ke extrude cut lagi. Lalu kita balik. Dan ini. Untuk ukurannya di sini saya pakai 5 mili aja, cukup sih. Jangan tebal-tebal. Oke, ini dia hasilnya. Sini udah ya, berbentuk seperti ini. Jika sudah, ini kita save dulu. Akan tetapi untuk save-nya itu perlu
Untuk save-nya itu menggunakan STL. Oke, untuk save-nya ini harus pakai STL ya guys, agar nanti kita bisa masuk sudah kita save. Oke, ini udah masuk ke mode STL. Kita langsung masuk ke 3D nya. Saya menggunakan aplikasi Flashprint. Caranya gimana? Caranya ini tinggal masukkan file yang tadi. Nah, ini udah nih guys. Lalu untuk ininya kita perlu mengubah bagian ini ke tengah. Selanjutnya untuk extrude-nya itu dari kanan. Untuk ukurannya juga ini bisa diubah-ubah ya guys, sesuai apa yang kita mau. Nah, untuk ininya kita perlu ubah. Untuk bagian sini temperaturnya kita menyesuaikan dari temperatur di 3D printnya, di mesin 3D printnya. Speednya juga sudah. Di sini saya menggunakan yang low aja karena nanti agar mengolahnya itu cepat ya guys. Nah, ini sudah. Lalu kita akan yes dan nah, di sini akan auto save dan mengubah save itu ke GX. Untuk nah, ini udah guys. Untuk estimasi sekitar 14 menit untuk pengerjaannya. Oke, itu dia hasilnya. Baik, terima kasih dan see you in the next. Terima kasih and see you in the next video. Bye bye. Oke guys, di next selanjutnya di part ini saya akan membuat Raspberry cover PCB Raspberry di SolidWorks. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung masuk ke dalam projectnya guys. Oke, pertama-tama di sini saya akan new part. Selanjutnya di new part ini saya akan men-sketch bagian bawah dari PCB-nya. Tadi kan sudah di new part ya guys ya. Nah, ini udah. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah lingkaran 4 buah untuk lubang dari bautnya. Untuk ukuran lingkarannya sendiri dipastikan sama ya guys untuk ukurannya. Sudah saya equal. Lalu untuk ukurannya itu ada di 7. Lalu selanjutnya sudah saya future dan sudah saya extrude boss. Lalu saya membuat sebuah persegi di sini langsung diekspor. Oh, sebentar, salah. Perseginya itu harusnya ada di bawah dari lingkaran yang tadi sudah kita buat guys. Ini saya ulangi aja. Oke. Guys, perseginya tadi ini sudah saya buat, lalu langsung saya lanjutkan di buat ini ukurannya 3. Ini sini. Oke. Ukurannya 3, ini juga 3, lalu langsung di extrude boss
Setelah itu ukurannya tadi 1,5 mili. Selanjutnya masuk sini. Tadi sudah. Oke, ini ukuran 1,5 mili, 1,5 mili. Langsung extrude bus sini. Ukurannya 12,5 ke atas. Ini udah jadi ya guys untuk ukurannya. Untuk ukuran bawahnya. Selanjutnya di sini saya lakukan sketch bagian bawah. Ini saya membuat lubang untuk masuk dari bautnya guys. Tadi lubangnya kita pasin aja di lingkaran yang tadi sudah kita buat 4 buah. Selanjutnya langsung di extrude cut. Setelah di extrude cut sudah oke, ini udah jadi di bagian sini. Lalu ini lalu langsung ukurannya itu 1 derajat dan pastikan miringnya itu sesuai ya guys. Miringnya itu harus sudah sesuai. Kita lihat dulu untuk kemiringannya. Kebalik guys, kebalik. Miringnya harusnya ke sini. Nah, ini udah benar untuk kemiringnya. Oke. Langsung yang dalam juga ya, yang dalam juga kita lakukan. Oke, tadi dalam udah dilakukan, sudah saya fillet juga ya tadi bagian ininya. Oke, fillet yang ini juga perlu di fillet. Sebentar. Nggak bisa ini fillet 1,5. Ini nggak bisa ya. Oke, itu sudah ya, sudah saya fillet. Sudah saya lakukan fillet di bagian ini. Ukurannya sama untuk ukuran bawahnya itu 0,5 guys. Oke, ini udah jadi. Oke, kita langsung fillet bagian bawahnya. Oke, udah jadi untuk di yang bottomnya atau yang di bawahnya untuk dari raspberry-nya. Ini ukuran 0,5 bawahnya. Oke, udah. Jangan lupa untuk save bagian ini ya guys, karena udah jadi. Langsung tanpa berlama-lama guys, di sini saya langsung membuat di bagian atasnya aja. Oke, kita kembalikan dulu dari awal. Ini udah jadi ya untuk guys, sudah terbentuk. Langsung kita buat dulu bagian bawahnya. Saya convert entities. Oke, sudah terconvert entities. Langsung kita sketch. Nah, oke, feature ukurannya sama, ukuran atas itu 12 mili guys. Itu ukuran atas 12. Sketch dulu.
kita giniin ini sini. Oke, 10,5. Oke, ini udah jadi. Untuk bagian atasnya udah tertutup. Lalu kita mounting boss ini kita pasin di bolongan tengah sini guys. Ukurannya itu A16,5, B6, C1,6 derajat, E nya 1,6, OC nya itu 1, F nya itu 1, G nya 5, H dan I nya itu 0 derajat. Lalu untuk ukuran ininya 0,25, untuk ukuran ini 0. Oke, udah. Yang satunya juga ya guys, yang satunya juga ukuran 16,5, 6, 1,6, D nya itu tetap 5, C nya 1, E nya itu 1,6, F nya 1, G nya 5, E dan H dan I nya 0. Untuk ukurannya kita nolkan. Oke, ini udah jadi. Nah, jadi fungsinya itu buat biar di bagian atasnya itu juga ada seperti di bagian bawah, yaitu di lubang atau lingkaran tadi guys. Mounting boss juga bentar, saya agak bingung di bagian mounting boss satunya. Salah, bukan di sini. Bukan juga. Oh, nah ini udah. Jadi yang di mounting boss itu yang di sampingnya guys, bukan yang di tempat satunya, bukan di tempat yang sama tapi yang di sampingnya. Oke, ini udah benar. Dua udah. Jadi ukurannya sama ya. Ukuran sampingnya itu sama dengan yang ukuran sebelumnya. Oke, ini saya mirror. Sebelumnya saya buat dulu garis tengah untuk di mirror. Ini saya lakukan seperti ini. Untuk mirror jadi nggak usah pakai garis tengah juga nggak apa-apa guys. Saya melakukan di plannya. Ini ukurannya tengahnya itu 6,5. Jadi untuk ini ukur 6,5 bagi 2. Oke. Ini udah tengah, lalu nah sudah bisa. Ini sudah saya mirror untuk yang di seberangnya. Oke.
lakukan seperti ini. Nah, jadi yang di bawahnya tadi saya lupa untuk fillet. Jadi ini harus di fillet dulu bagian bawahnya biar sama ukurannya sama yang bagian atas. Fillet ke ukurannya sama seperti yang tadi di bagian atas ukurannya. Di fillet, di bagian bawahnya juga di fillet, ukurannya 1,5. Yang bawah, yang bagian dalam juga di fillet, ukurannya 1,5 juga. Satunya ini. Lalu bagian bawahnya, nah ini 0,5 untuk ukurannya. Nah, lalu tinggal yang bagian bawah, paling bawah untuk membentuk, ini ukurannya 2. Oke, udah jadi. Bagian atas sudah, bagian bawah udah. Sekarang tinggal bikin lubang-lubang untuk PCB-nya guys. Bagaimana caranya untuk mau bikin lubangnya, kita lihat guys. Oke, ini udah. Nah, ini udah jadi. Langsung buat nah kita potong. Ini kita lurusin sesuai dengan lubang yang kita mau bolongi. Oke, ini udah jadi segini. Oke, nah ini udah sesuai ya. Kita ke right plane. Selanjutnya kita bolongin dulu. Oke, selanjutnya di sini saya buat sebuah persegi untuk 3 buah lubang yang tadi kita ingin potong, untuk bisa agar bisa di sini kita smart dimension dulu untuk sini. Ukurannya itu 0,5 ya guys, pojoknya. Bentar.
Nah guys, ini tadi udah saya smart dimension semua. Ukurannya itu 0,5 di setiap sisi ujungnya guys. Selanjutnya setelah ini sudah di smart dimension, nah ini juga udah saya lakukan extrude cut di bagian yang tadi kita sketch. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lubang lagi untuk di next partnya atau di next lubangnya. Oke, kita lakukan hal yang sama di next part atau next lubang ini. Saya melakukan hal yang sama, saya belah dulu. Oke, ini udah. Nah, di sini saya buat sebuah lingkaran, lalu saya lakukan ini, lalu saya selanjutnya saya buat di setengah. Ukurannya sama seperti tadi di 0,5 untuk ukurannya itu. Ukuran 0,5. Yang ini juga sama caranya. Oke, selanjutnya udah di extrude cut dan ini udah jadi. Oke, itu guys untuk cara membuat raspberry-nya itu sudah selesai. Terima kasih. Kita next untuk mereview guys. Bye bye. Oke guys, di sini kita kembali di materi 3D di bagian terakhir, yaitu ada review. Di sini saya akan mereview 5 desain. Yang pertama saya akan mereview desain berbentuk ini guys, kepala banteng ini ya. Terlihat di sini cukup rumit untuk proses pembuatannya. Di sini saya akan lihatkan. Nah, di sini sebenarnya untuk ukuran ini saya sudah kecilkan jauh ya guys sebelumnya. Ini berukuran sangat besar dan
sehingga untuk di mesin 3D print ini tidak akan muat. Jadi ini saya scale-nya saya kecilkan, mungkin sebentar. Saya akan lihat dari sisi lain. Nah, sini lekukannya sangat sulit untuk dibuat. Mungkin saya akan menampilkan proses printannya itu kira-kira berapa menit, guys, untuk menghasilkan sebuah kepala ini. Jadi di sini saya akan coba print. Ini harus melewati tahap save dulu ya ke bentuk GX. Kita akan tunggu berapa lama prosesnya sampai 100%. Nah guys, di sini sudah tertera ya, untuk estimasi pengerjaan printnya itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam 19 menit dengan ukuran material yang dibutuhkan itu 7,58 meter. Oke, ini untuk yang pertama. Kita akan lanjut untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya memiliki contoh atau review untuk cincin jaguar ya, ini ya. Ini cincin jaguar. Di sini terlihat untuk cincinnya. Di sini yang susah sebenarnya adanya di bagian bulat-bulat sini, guys. Pembuatan bulat-bulat ini cukup rumit. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam proses print. Kita kira membutuhkan waktu berapa lama untuk proses print ini sendiri. Sini resolusinya saya pakai yang low atau faster. Langsung saja. Di sini harus melalui proses save dulu ya ke bentuk GX. Kita akan tunggu lagi untuk proses pengeprintannya kira-kira berapa lama. Nah guys, untuk yang Jaguar ini sebenarnya waktunya nggak begitu lama ya, cukup di 30 menit dengan estimasi material yang dibutuhkan itu di 1,94 meter. Oke, next kita akan langsung lanjut untuk preview desain selanjutnya. Ini ada sebuah skrup atau sebuah baut. Nah, ini ada sebuah skrup atau sebuah baut. Nah, sebenarnya untuk baut ini baut L ya, baut L.
di bagian sininya itu lumayan rumit guys untuk prosesnya, karena melingkar-lingkar ya. Dan ya untuk yang lain kurang lebih oke, cuman di bagian itu aja sih yang rumit. Oke, kira-kira untuk grup ini butuh waktu berapa lama guys untuk proses pengeprintannya? Kita akan tunggu lagi untuk proses pengeprintannya skrup ini. Nah, untuk skrup ini cuma membutuhkan waktu 3 menit sudah jadi. Ya cukup mudah ya sebenarnya untuk skrup ini, karena cuma butuh waktu 3 menit dan untuk material yang dibutuhkan cuma 0,17 meter. Langsung lanjut aja ke ini. Nah guys, ini saya sudah saya akan mereview ini guys. Ini ukurannya itu sangat-sangat besar, tapi ini saya sudah kecilkan ya guys. Untuk ukuran ini itu aslinya itu sangat-sangat besar. Oke guys, ini Oke, untuk di desain keempat ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama guys untuk ngeprint 3D-nya? Kita tanpa berlama-lama langsung aja kita sikat berapa lama kira-kira ini. Oke, yes, dibiarin aja. Kita tunggu berapa lama kira-kira proses pembuatan 3D bisa lagi. Nah guys, untuk progres ini jadinya 45 menit dengan estimasi material 3 meter, 3,3 meter. Oke, next lanjut ke desain terakhir. Desain terakhir ini, nah ada sebuah mobil. Di sini mobil ini tadinya berukuran sangat besar, berkali-kali lipat dari ukuran ini. Lalu saya kecilkan menjadi ukurannya hanya, sebentar, not responding. Sambil menunggu saya akan menjelaskan tingkat kesulitan dari membuat mobil ini. Untuk membuat mobil ini sendiri menurut saya untuk tingkat kesulitannya itu sangat sulit, karena di sini membutuhkan material atau part-part atau lekukan-lekukan yang sangat banyak. Di sini seperti bagian setir, bagian ban, bagian rangka itu juga memiliki lekukan-lekukan yang sangat banyak, sehingga membutuhkan, jika ingin membuat ini dengan seksama, akan membutuhkan waktu yang banyak untuk mendesainnya. Nah, ini untuk ukuran sekarang itu saya ubah menjadi di 3025. Mili ya, mili 3025 mili. Dan sekarang itu sudah sangat kecil, tadinya itu bisa saya sudah kurangi hampir 10 kali lipatnya guys.
karena ini sebenarnya mobil paling dibutuhkannya itu dengan ukuran senti guys. Tapi enggak, ini mobil ini itu ukurannya sekarang itu 60 mili aja guys. Sudah saya kurangi sebelumnya itu di 3025 seperti itu. Untuk estimasi pengeprintan untuk mobil bagi ini kira-kira berapa lama, saya akan perlihatkan kepada kalian semua. Untuk prosesnya kita akan menunggu sampai 100%, kira-kira prosesnya berapa lama. Nah guys, untuk pembuatan mobil bagi ini dengan ukuran 60 mm membutuhkan waktu estimasi pengerjaan print kira-kira 1 jam 25 menit dengan estimasi material yang dibutuhkan itu ada di 4,86 meter. Oke guys, itu dia untuk review dari 3D print yang sudah saya lakukan, 5 buah review 3D print. Oke, jangan lupa untuk tonton terus video saya di next tugas. Bye bye.